Di mana, di Klaten ya? Iya. Oh, nggih. Mbaknya mulai merasa kalau diikutin jin leluhur umur berapa itu, Mbak? Kelas 5 SD. Waktu itu saya nggak ngeh juga sih, cuman tahu-tahu diliatin itu. Dia ngelungker gitu. Ular. Iya. Di angkat batu gitu. Sama itu pertama kali terasa itu. Setelah kejadian itu hal-hal aneh apa Mbak yang Mbak alami? Awal pertama itu waktu itu aku lagi main itu dari arah barat ada motor, dia boncengan 2 orang itu gitu ya. Nah spontan saya tuh lari mau lihat orang itu kok dia itu kok kencang gitu. Ternyata setelah berapa meter aku lihat dia langsung nabrak itu truk yang berhenti itu. Dua-duanya langsung meninggal gitu. Kayaknya itu ada seperti diberitahu kejadian yang sebelum terjadi gitu ya. Iya kayak gitu. Terus kayak pesawat itu pernah, pesawat yang jatuh di ini. Waktu itu tergelincir di sini di Jogja sini pernah. Perasaan saya kenapa pesawat kok muter-muter gitu, tapi perasaan sudah aneh gitu. Ternyata ada kejadian tergelincir itu. Nah, banyak lah. Waktu jalan-jalan di Malioboro ada seorang gelandangan tidur di emper toko. Spontan hati saya gini, aduh itu nanti kalau meninggal siapa yang ngurusin? Itu besok paginya diberitahu kalau dia meninggal gitu loh. Udah ada garis polisi gitu. Iya. Jadi tapi belum sampai kayak indigo Mbak sampean nggih, kayak melihat sosok itu belum nyampe nggih. Melihat enggak, tapi perasaan ada. Di situ ada. Soalnya gangguan jin leluhur itu porsinya kuat, kotanya itu macam-macam. Kadang-kadang dia itu indigo bisa melihat gitu, bisa melihat makhluk gaib gitu. Kalau seperti itu Mbak ada jin leluhur nggak pernah diasah ya, dimanfaatkan, dipergunakan nggak pernah Mbak ya, berjalan apa adanya gitu ya? Iya dalam hati saya begini. Oke lah kalau kamu leluhur saya, kamu ikutin saya nggak apa-apa, asal jangan ganggu kehidupan saya gitu. Hati saya ngomong kayak gitu. Ya itu bukan leluhur Mbak ya, itu jin kodamnya ya. Jadi banyak yang banyak yang menyalahartikan bahwasannya diikutin leluhur, jin leluhur itu diikutin leluhurnya dulu, bukan. Itu jin kodamnya. Jadi leluhur-leluhur kita dulu kan orangnya kan sakti-sakti Mbak. Iya. Nah dia punya ilmu. Nah ilmu itu adalah bantuan jin, tergantung perjanjiannya dulu. Kalau umpamanya ingin melindungi ya nanti anak keturunannya dilindungi sampai 7 keturunan bahkan lebih gitu Mbak. Untuk sekarang keluhan badan yang Mbak rasa itu ya sering pusing kepala gitu Mbak nggih, emosional tinggi gitu nggih. Pasti itu nggih. Iya migrain. Iya migrain. Seseorang yang diikutin jin leluhur, kalau suaminya nggak sabar, itu kadang-kadang itu memicu perceraian Mbak. Biasanya kasus-kasus pasien saya yang saya tangani seperti itu. Iya Pak. Susah tidur nggak Mbak sampean? Susah kalau tidur. Malam kan? Terus sama sholat. Iya kalau sholat itu kayak ada yang nggak usah lah gitu. Kalau jadi sholat. Kalau subuh itu. Kalau sholat itu biasa disuruh sholat gitu kah malah? Kadang kayak diingetin kamu ini udah umur berapa gitu, kenapa kamu nggak inget Allah kayak gitu pernah ada. Tadi kayak gitu terus saya sholat, tapi pas hari tertentu gitu udahlah nggak sholat aja lah gitu ada kayak gitu. Jadi hati itu macam-macam gitu. Berubah-berubah. Mimpi-mimpinya tadi disampaikan bahwasanya sering mimpi ketemu orang yang sudah meninggal gitu Mbak G. Iya. Nah itu salah satu ciri-cirinya ya. Itu salah satu ciri-ciri dari seseorang yang diganggu jin leluhur, jin karuhun. Kalau orang Sunda tuh jin karuhun, kalau orang Jawa jin leluhur, kalau bahasa nasionalnya itu jin nasab, kalau bahasa negara Malaysia tuh saka gitu Mbak G. Gitu. Yeah. Jadi ikhlas karena Allah Ta'ala Mbak G.
Ya, insya Bukan Allah. bukan karena ini saya diikutin ini kok saya pusing kepala, emosional tinggi, susah tidur, bukan madorotnya Mbak ya, tapi karena ini adalah benar-benar bahwasanya ini adalah sebuah larangan Allah Ta'ala, karena Mbaknya ini kan nggak nggak mengetahui, nggak menginginkan kalau diikutin jin kan, karena ini adalah kesalahan leluhur kita dulu gitu Mbak G. Ya. Jadi kalau diputuskan Mbaknya dari Mbaknya di dalam tubuh Mbaknya, nanti insya Allah tidak mengikuti anak-anak Mbaknya gitu loh. Oh gitu. Ya, Soalnya ini ada salah satu anak saya yang udah kayak saya. ya diputuskan ke Mbaknya, insya Allah nanti anaknya sudah nggak diikutin gitu. Gitu. Pernah Pak, pernah saya itu di alun-alun itu kan. Ya mungkin salah saya pernah sama anak-anak itu apa ya, gandulan di itu loh, di ringin itu loh Pak. Iya, apa itu? Pohon. Akaringin itu kan. Tak kirain itu nggak masalah gitu. Ternyata sampai rumah itu anak-anak itu Ganggu. diikutin. Jadi teriak-teriak itu ada gini. Iya, kayak kuntilanak gitu. Ya, salah satunya gini Mbak, salah satunya itu kalau seseorang itu diganggu jin leluhur itu, kalau umpamanya ada gangguan itu dia tuh mudah kayak magnet gitu Mbak, karena di dalam tubuhnya sudah ada gitu, kayak magnet dia. Sesuai apa yang disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Mbak ya, itu di situ Allah menerangkan kurang lebihnya bahwasanya di situ ada laki-laki manusia laki-laki dengan manusia laki-laki dari kalangan jin yang di situ mengadakan kerjasama gitu Mbak, dan kerjasama itu akan mendatangkan kemadharatan bagi mereka gitu, bagi manusianya. Saya arahkan seperti ini supaya Mbaknya itu benar-benar karena Allah Ta'ala di dalam melepaskan ini ya, benar-benar karena Allah Ta'ala. Yang saya khawatirkan nanti Mbaknya itu di dalam hatinya ada rasa eman-eman terus diundang lagi, nah itu nanti repot nanti. Sebelum proses ruqyah dimulai, ayo kita malam ini bareng-bareng bertobat kepada Allah ya, dari dosa-dosa waktu balik sampai sekarang ya, mungkin sudah puluhan tahun lah kita melakukan kesalahan, baik itu kesalahan yang kita sengaja maupun kesalahan yang tidak kita sengaja. Malam ini kita bareng-bareng tobatin Mbak nggih. Ya, astaghfirullahaladzim. Masalul ladina takhadu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabuti takhadat baita. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Masalul ladina takhadu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabuti takhadat baita. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Inna syaitana lakum aduwwun fattahiduhu aduwwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sayr. Bara'atum minallahi wa rasulihi lilladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi lilladina aqatum minal musyrikin. Ada dirasa badannya apa? Agak mual tapi nggak keluar. Ya, ada panas lagi nggak Mbak? Panas? Hangat? Nggak ada. Cuma agak mual-mual gitu, Ge. Iya, terus kaki itu kayak ada yang ini. Jalan. Ngalir gitu, apa nggak tahu. Iya. Kadang-kadang gangguan jin leluhur itu kalau di ruqyah itu dia nggak reaksi karena dia keluar masuk. Yang intinya kita fokus supaya setelah pasca ruqyah nggak diikutin gitu, Mbak, Ge. Ya, kuatkan doa kepada Allah.